Bapak dan Ibu sekalian, izinkan kami dari KPI mengawali presentasi pada webinar kali ini, dan sebelumnya mungkin saya ingin menyapa kembali Pak Rituan dari OJK, kemudian Pak Senanda tadi dari KPI, Pak Agus Susanto dari Bipin Sostek, Pak Suheri dari ATI, Pak Uri dari KSTI, dan para hadirin sekalian. Saya ada dari Kementerian Hukum dan HAM juga ya, Pak Nasruddin. Dan para hadirin sekalian, pada kesempatan kali ini dari KPI akan memaparkan sedikit mengenai pinjam meminjam efek di KPI. Kalau kita batasi mengenai transaksi yang dilakukan melalui sistem SLB di KPI, walaupun sebetulnya pilihan untuk melakukan transaksi pinjam meminjam efek ini bisa lebih luas lagi ya, apabila nanti Bapak dan Ibu berkesempatan untuk melakukan transaksi ini. Dan apa yang kita akan sampaikan, kita tidak akan terlalu banyak bicara mengenai misalnya transaksi SLB yang dilakukan secara bilateral, gitu ya, antara lenders dan borrower, tapi lebih ke transaksi di KPI. Selanjutnya, apa yang akan kami sampaikan itu mencakup mengenai ketentuan-ketentuan yang terkait khususnya di pasar modal Indonesia, kemudian manfaat dari sisi lenders, borrowers maupun di pasar modal Indonesia, juga peran KPI dalam transaksi tersebut, mekanismenya, dan juga pengelolaan risiko dan penjaminan. Ini yang paling penting ya Bapak dan Ibu sekalian, pengelolaan risiko ini menjadi kunci dari tadi ekspektasi atau harapan-harapan Bapak Ibu sekalian mengenai keamanan dan transaksi pinjam meminjam efek ini. Kemudian juga sekilas kami akan sampaikan juga mengenai pinjam meminjam efek khususnya di global dan negara-negara lain. Baik, Bapak Ibu sekalian, dari sisi ketentuan atau peraturan, soalnya pinjam meminjam efek ini sudah disebut di dalam Undang-Undang Pasar Modal, khususnya di pasal 1 angka 28 mengenai definisi transaksi bursa. Jadi pinjam meminjam efek itu bagian dari definisi transaksi bursa, di mana transaksi bursa adalah kontrak yang dibuat oleh anggota bursa efek sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh bursa efek mengenai jual beli efek, pinjam meminjam efek, atau kontrak lain mengenai efek atau harga efek. Dan lebih lanjut, Otoritas Jasa Keuangan juga mengatur mengenai SLB ini, khususnya di dalam peraturan mengenai transaksi efek yang baru keluar tahun lalu ya, di mana transaksi bursa itu mengikat pada saat permintaan beli dan penawaran jual beli, kesepakatan jual beli, atau kesepakatan atas kontrak lain anggota bursa melalui sistem perdagangan bursa efek. Yang dimaksud dengan kontrak lain ini antara lain adalah transaksi pinjam meminjam efek. Kemudian juga ada disebut juga di dalam peraturan OJK mengenai pembiayaan transaksi efek oleh perusahaan efek bagi nasabah dan transaksi short selling oleh perusahaan efek, itu juga diatur di peraturan OJK. Tapi secara rinci, details, mekanismenya memang lebih banyak diatur dalam peraturan KPI nomor 210 tentang jasa pinjam meminjam efek, dan juga nanti ada perjanjian-perjanjian yang mengatur detail antara pihak-pihak yang terkait. Dan terkait ketentuan perpajakan juga di tahun 2006 kita juga sudah mendapatkan surat penegasan dari Dirjen Pajak pada saat itu ya, kepada Direktur Utama KPI suratnya, waktu itu Direktur Utama KPI-nya Pak Idarto Jayadi tahun 2006 itu mengatur mengenai perpajakan dalam transaksi pinjam meminjam efek. Lebih lanjut sebetulnya manfaat dari pinjam meminjam efek itu apa ya? Selama ini apa yang terjadi atau apa yang menjadi praktek di KPI, memang kebutuhan dari borrower atau penerima pinjaman ini adalah untuk kebutuhan penyelesaian transaksi bursa. Oke, nanti Pak Heru juga bisa sampaikan dari sisi mandiri sekuritas ya, memang kebutuhannya selama ini lebih banyak di situ. Tetapi
masih banyak kebutuhan lain sebetulnya yang tidak bisa kita penuhi. Untuk kebutuhan penyelesaian transaksi bursa saja itu masih banyak yang belum bisa kita penuhi ya. Artinya karena pihak-pihak yang seharusnya menyerahkan saham pada saat hari kedua atau T+2 setelah transaksi itu masih kesulitan untuk menyediakan sahamnya, entah karena proses yang berjalan dan tidak bisa memenuhi pada saatnya gitu ya. Itu tidak semuanya bisa kita dapatkan lendersnya. Tetapi di luar itu pun sebetulnya masih banyak kebutuhan lain. Sebagai contoh saya didorong-dorong terus sama Palax nih ya. Palax ini di bursa mau keluarin produk baru yang perlu dukungan dari SLB, khususnya dari sisi availability dari stok yang bisa dipinjamkan. Tetapi memang kesulitannya karena tadi sudah dibahas juga ya. Investor institusi yang kebanyakan memiliki saham-saham ini dalam jumlah yang banyak dan sangat potensial untuk dipinjamkan, itu masih terkendala dengan regulasi yang terkait. Jadi kita tidak bisa juga melakukan peminjaman dari investor institusi. Jadi selama ini memang yang kita temukan lendersnya masih di luar Dapen, di luar beda sosial dan retail bahkan juga kita mensosialisasikan banyak yang tertarik juga menjadi lenders. Kebutuhan yang lain antara lain untuk market making. Jadi instrumen-instrumen tertentu di bursa itu butuh liquidity sehingga perlu peran market maker. Nah, market maker ini punya kewajiban untuk setiap harinya memberikan penawaran jual atau beli ya. Dan pada saat nanti klien membeli atau menjual dari tawaran dari market maker ini, nah mereka kan harus sediain ya, kalau misalnya mereka harus menjual begitu ke kliennya, mereka harus siapkan sahamnya. Tidak mungkin juga market maker ini menyediakan persediaan stok segitu banyak gitu ya untuk keperluan mereka sehari-hari dalam kegiatan sebagai market maker. Sehingga securities lending and borrowing menjadi solusi buat mereka. Kemudian juga hal yang lain untuk collateralization. Jadi contoh ya dalam mungkin transaksi derivatif, di mana kalau di negara-negara lain ofisi derivatif itu sudah berjalan, ada ketentuan-ketentuan terkait mengenai jenis kolateral yang bisa dijadikan jaminan dalam transaksi tersebut. Misalnya hanya bisa terima sovereign bonds gitu ya. Jadi kalau di SLB ini sebetulnya nggak cuma equity ya dalam praktek secara umum gitu. Ya, bonds, ETF, dan instrumen-instrumen lain juga bisa dipinjamkan. Nah, jenis-jenis instrumen yang bisa dijadikan jaminan, instrumen tertentu yang bisa dijadikan jaminan itu bisa dipinjam dari institusi lain untuk memenuhi ketentuan dari regulator. Misalnya kalau di luar itu ada EMIR atau Dodd-Frank dan sebagainya. Kemudian juga untuk kepentingan arbitrase. Jadi secara konservatif arbitrase itu kan untuk mengambil keuntungan antara perbedaan harga di satu market dengan market yang lain. Tapi itu juga bisa berarti bahwa arbitrase dari sisi pembelian atau penjualan dari indeks, dari futures, dan juga underlying sahamnya. Atau convertible bonds dengan underlying sahamnya. Itu strategi-strategi trading seperti itu yang memerlukan dukungan dari penjamin saham. Kemudian juga short sell ya. Ini juga sama seperti Pak Agus tadi sampaikan. Kalau Pak Agus bilang tadi kalau orang menyebut SLB itu seperti konotasinya negatif gitu ya. Demikian juga dengan short sell sebetulnya ya kalau kita mau jujur. Tetapi sebetulnya short sell ini juga diatur oleh regulator. Ini merupakan praktek yang legitimate juga di market-market negara lain. Hanya saja memang pengaturannya dari waktu ke waktu sudah semakin
restricted, semakin diatur gitu supaya tidak mengganggu juga integritas pasar. Jadi beberapa hal sudah diatur juga di bursa maupun di OJK, dan ini menjadi salah satu demand dari securities lending. Kemudian juga kita melihat ada peluang juga securities lending borrowing ini juga untuk unit creation dari ETF, di mana kita juga mendapatkan penjelasan dari OJK bahwa itu juga masih dimungkinkan apabila misalnya untuk unit creation ETF ini sahamnya tidak bisa didapatkan dari market gitu, dari beli dari free float yang beredar di market. Itu bisa juga menggunakan saham yang berasal dari lenders. Tentu dari sisi lender sendiri manfaatnya lebih banyak ke manfaat ekonomis ya Bapak dan Ibu sekalian, berupa tambahan revenue. Nah, lending revenue ini antara lain bisa men-set off safekeeping cost gitu ya. Kemudian juga bisa, kalau misalnya harga saham lagi turun ya kita kan nggak jual dulu ya Pak Ibu ya, tapi kita bisa tetap create revenue dari transaksi pinjam saham. Kemudian juga masih bisa lenders ini memiliki hak atas pendapatan saham yang dipinjamkan, dividen atau hal-hal yang terkait dengan corporate action lainnya. Jadi secara best practice, legal entitled itu memang berpindah kepada borrower. Kalau misalnya kita pinjamkan saham ini kepada borrower, itu sahamnya ini juga berpindah ke rekeningnya borrower ya. Dan hak-hak seperti dividen, menghadiri RUPS itu tercatat sebagai haknya borrower. Tetapi ada kewajiban dari borrower untuk memanufacture dari pendapatan tersebut, mengembalikan kepada si lenders. Jadi itu menjadi salah satu keuntungan kita. Jadi dari sisi lenders tidak akan kehilangan hak seperti dividen dan sebagainya. Dan itu juga ditegaskan dalam peraturan KP maupun di Dari sisi pasar modal sendiri juga tentunya kita mendapatkan banyak manfaat. Salah satunya ya tadi yang seharusnya anggota clearing yang akan menyelesaikan saham yang tidak bisa menyerahkan saham pada saatnya pada saat settlement, itu kita bisa hindari kegagalannya. Karena kalau udah gagal itu anggota clearing itu konsekuensinya banyak Bapak Ibu ya, di belakangnya kita harus cuci piringnya banyak. Jadi itu sebisa mungkin kita hindari. Sebetulnya ada mekanisme lain yaitu penyelesaian secara cash atau alternate cash alternatives. Tapi itu bukan solusi atau bukan pilihan yang murah ya, karena anggota clearing harus membayarnya dengan harga premium 125%. Nah itu juga mendukung likuiditas pasar dan juga mendukung penambahan instrumen yang diperdagangkan. Seperti yang saya sampaikan tadi di bursa, ada perencanaan-perencanaan tertentu untuk menerbitkan instrumen-instrumen tertentu yang perlu dukungan dari lending availability dari lending staff. Selanjutnya peran KP dalam hal ini sebagai terutama sekali adalah sebagai central counterparty. Jadi dalam transaksi PMI yang dijamin oleh KPI, borrower itu akan berhadapan dengan KPI sebagai counterpartnya. Jadi peminjam ini akan minjem dari KPI dan KPI sendiri minjem dari lenders. Jadi kalau misalnya lenders dalam hal ini bakal nanti BP Capsosek insya Allah sudah selangkah lagi untuk bisa menjadi lenders. Itu yang perlu diakses counterparty-nya bukan ultimate borrower-nya ya, tapi counterpart-nya adalah KPI. Dan dalam hal ini KPI menjamin pengembalian dari saham yang dipinjam oleh borrower dengan pengelolaan dari tagihan yang kita persyaratkan. Kemudian jadi kita menyediakan kontrak perjanjian yang standar, ini amanah dari OJK juga.
kontrak pinjam meminjam efek. Pengelolaan agunan tentunya ini adalah salah satu upaya kita untuk minimize risk-nya. Kemudian juga penjaminan pembalian pinjaman. Kalau misalnya borrower gagal untuk mengembalikan pinjaman, ada mekanisme untuk likuidasi dari agunannya. Kalau misalnya mereka bisa menyediakan dana tapi tidak bisa menyediakan sahamnya untuk dikembalikan, kita bisa misalnya minta tolong ke Mandiri Sekuritas untuk melakukan pembelian di market, untuk kemudian kita kembalikan kepada lenders dalam bentuk saham, walaupun borrowernya fail untuk menyediakan sahamnya, dia cuma bisa ngasih untuk cash misalnya. Itu ada mekanisme untuk menghindari risiko semacam itu. Kemudian juga sistem pinjam-meminjam efek yang kita sudah punya disediakan, dan juga report yang diperlukan hingga level nasabah yang diperlukan. Kemudian mekanismenya seperti apa? KPI dalam hal ini adalah penyedia sistem dan counterpart yang dalam hal ini adalah yang melakukan transaksi, yang melakukan masuk ke sistem KPI, mengakses sistem PMI. KPI itu adalah anggota clearing atau bank custodian sebagai lenders, dan anggota clearing sebagai borrower. Dan di belakang dari anggota clearing atau bank custodian ini bisa saja adalah nasabah lender atau ultimate lenders, yang bisa saja merupakan nasabah retail atau institusi berupa BPJS dan dana pensiun, insurance, dan sebagainya. Sementara untuk borrowernya itu lebih banyak dalam prakteknya sekarang ya, lebih banyak dalam untuk penyelesaian transaksi, baik itu ambil anggota clearingnya sendiri atau transaksi atas nama nasabahnya. Dan untuk melakukan kegiatan ini ada perjanjian-perjanjian yang perlu dilengkapi, baik juga anggota clearing dengan KPI sendiri maupun anggota clearing dengan nasabah. Nah, dari sisi risk management kami juga sudah sampaikan tadi, itu menjadi hal yang penting nanti, bahwa sebagai borrower itu harus menempatkan agunan tertentu dengan kualitas yang kita tentukan, Bapak Ibu ya, likuiditas yang juga baik, dengan haircut yang kita tentukan juga, ada kriteria khususnya kalau misalnya agunannya berupa securities atau efek, dan nanti kita kelola untuk kemudian kita bisa jadikan sebagai sebagai jaminan kalau misalnya ada kegagalan pengembalian. Dan dari sisi revenue tadi, dari borrower nanti akan menyerahkan atau membayar borrowing fee kepada KPI, untuk kemudian kita pass through juga ke lenders sebagai revenue dari lending transaction yang mereka lakukan. Kira-kira sederhananya seperti itu. Dan kalau misalnya nanti ada transaksi yang ini dilakukan secara bilateral, itu kita serahkan pada pelaku sebetulnya. Kuncinya adalah di pengelolaan agunan, khususnya waktu market terhadap efek yang dipinjamkan, ya, karena real time itu harus di value, harus divaluasi gitu ya, efek yang dipinjamkan maupun agunannya securities yang menjadi agunan itu juga harus dilakukan supaya nanti tidak terjadi kesulitan pada saat kita mau liquidate agunan. Nah, kalanya kalau misalnya agunannya berbentuk deposito, secara teori itu liquid ya, oke Bu ya, itu bisa bawa dilihatkan untuk bisa cair ya. Tapi dalam kondisi-kondisi tertentu di mana perbankan barangkali ada sedikit masalah sehingga baru bisa dicairkan beberapa minggu kemudian gitu ya, itu harus tetap dimonitor oleh kita sebagai counterpart. Jadi kita bisa tetapkan haircut atau minta diganti dan sebagainya.
Dan sebetulnya transaksi di KPI itu buat borrower itu lebih efisien karena agunan yang ditempatkan di KPI di rekening masing-masing anggota clearing maupun sub rekening dari nasabahnya ini kita gunakan bersama-sama dengan agunan untuk penyelesaian transaksi, ya. Jadi lebih efisien, nggak sendiri-sendiri gitu. Jadi buat anggota clearing sebagai borrower juga lebih bisa dirasakan manfaatnya. Dari sisi pengelolaan resiko dan penjaminan penyelesaian pinjam-pinjam efek, tadi seperti yang kami sampaikan, agunan yang diterima itu harus kita pastikan kualitasnya baik, ya, kita bisa likuidasi kalau terjadi sesuatu. Tapi so far Bapak dan Ibu sekalian, ya, dalam prakteknya kita tidak pernah menemukan failure atau kegagalan dalam penyelesaian dari transaksi pinjam-pinjam efek ini. Even dulu, ya, jadi back then di sebelum 2008 itu cukup tinggi transaksi PME di KPI, jauh lebih tinggi dari transaksi yang sekarang. Dan itu juga alhamdulillah aman, lancar gitu, ya. Walaupun mungkin ada juga barangkali yang diselesaikan dengan cara cash misalnya, yang tidak bisa diselesaikan dengan agunannya berupa cash atau dana, kemudian saham dengan haircut yang kita tentukan. Kita ada komitenya juga untuk menentukan haircut ini dengan banyak sekali kriteria atau perhitungannya. Kita sudah punya guidance-nya, government bonds juga kita bisa menjadikan agunan. Best practice-nya sebetulnya kalau di luar itu agunan itu harus lebih dari 100% dari transaksi, 105 atau 100 di atas itu best practice. Tapi tentu balik lagi ke kontrak mau menyerap resiko seberapa. Kemudian sebetulnya ini lebih aman karena agunan itu masih di rekening agunan milik anggota clearing sendiri yang melakukan transaksi securities lending and borrowing. Dan nilai agunan ini day-to-day selalu dilakukan mark to market. Dan kalau misalnya nanti ada penurunan nilai agunan, itu kita bisa langsung melakukan margin call kepada borrower. Kemudian juga tadi juga kami sampaikan ada mekanisme buy-in apabila dari borrower kesulitan untuk mendapatkan saham yang akan dikembalikan kepada lenders melalui KPI. Dan dalam hal nanti buy-in untuk memperoleh saham untuk dikembalikan kepada lenders ini juga mengalami kesulitan, pilihan terakhir adalah mengembalikan dalam bentuk non-reimbursement compensation atau cash yang nilainya ya premium, ya, 25% dari highest price di 3 hari sebelum settlement. Dan kalau misalnya amit-amit ada kegagalan, itu ada mekanisme penjaminan sesuai peraturan OJK. Jadi ada peraturan OJK nomor 26 tahun 2014 terkait dengan penjaminan transaksi bursa. Itu ada mekanisme bagaimana kita bisa melakukan penjaminan dan juga merecover kembali apa yang sudah kita keluarkan untuk menjamin transaksi. Ini adalah data pinjam-minjam efek dari 2015. Kalau kita panjangin sebetulnya transaksi di tahun-tahun sebelumnya jauh lebih tinggi, tapi memang itu sewaktu transaksi short sale itu belum terlalu diatur secara strict seperti saat ini. Dan kalau kita melihat lagi, masih ada peluang-peluang dari sisi penyelesaian transaksi sendiri itu dari grafik yang warna merah ini, Bapak dan Ibu. Karena ini adalah penyelesaian dengan cara cash, alternate cash settlement. Jadi itu tidak ideal. Sebaiknya atau
sedapat mungkin kita selesaikan. Kalau memang ada kewajiban serah saham, ya yang diserahkan saham ya. Masa kita beli saham dapatnya duit gitu kan ya. Nah, yang beli kan nanti bingung juga gitu. Untuk mereka juga bisa gunakan gitu, dananya untuk beli lagi di market. Dan ini masih ada peluang untuk hal ini. Belum lagi untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain yang tadi di awal sudah kami sampaikan. Nah itu yang kita masih perlu dukungan dari institutional investor untuk bisa mendukung kita sebagai lenders. Pada negara-negara lain kebanyakan memang lendersnya dulu yang tersedia, sehingga suatu waktu dibutuhkan oleh anggota bursa atau oleh hedge fund atau investor lainnya, itu mereka dengan mudah mendapatkan instrumen yang diinginkan untuk dipinjamkan. Nah ini adalah saham-saham yang aktif di tahun ini untuk dipinjamkan, kebanyakan adalah saham-saham LP45. Artinya ke depannya kalau misalnya nanti investor institusi ini memerlukan guidance atau petunjuk teknis atau prosedur yang strict untuk bisa mengurangi atau minimize risiko, mungkin juga bisa dipilih saham-saham yang liquid, yang bisa hanya saham yang liquid saja yang bisa dipinjamkan misalnya, supaya nanti kemungkinan untuk kembali juga mudah karena free floatnya besar, market capnya besar gitu ya. Dan hampir semua investor juga mentransaksikan saham-saham tersebut. Kemudian juga mungkin salah satu yang bisa kita sarankan barangkali juga pembatasan atas saham tertentu yang bisa dipinjamkan, misalnya dalam satu institusi yang sama, misalnya punya sekian banyak saham ICE gitu ya, hanya sekian porsi saja yang bisa dipinjamkan, misalnya itu balik lagi kepada prosedur risk management masing-masing investor institution. Selanjutnya, saya masih punya waktu berapa lama lagi, Mbak Dewi? 5 menit. Oke, baik, cepat ya Bapak Ibu ya. Secara brief kami sampaikan beberapa praktek pinjam-pinjam efek di negara lain, mungkin tidak banyak ya karena waktu juga terbatas. Di Korea Selatan misalnya penyelenggaranya ada Korea Securities Depository atau KSDI-nya ya kalau di Indonesia. Kemudian juga ada Korea Securities Finance Corporation atau KSFC. Ini KSD kebanyakan adalah untuk securities lending untuk equity, dan Korea Securities Finance Corporation itu lebih banyak untuk pinjam-pinjam dari obligasi atau surat utang. Sedangkan COFIA atau Korea Financial Investment Association itu lebih ke diseminasi informasi dari SLB itu sendiri. Dan ini juga diatur dalam undang-undangnya Korea Securities and Exchange Act, jadi dasarnya cukup ya. Sama seperti di Indonesia itu dilakukan untuk settlement coverage, juga untuk investment, juga dilakukan melalui intermediary ya. Anggotanya dari sisi lenders ada pension fund, ada asset management, insurance, broker dealers. Dan borrowersnya sama seperti di Indonesia juga, broker dealers terutama dengan hedge funds dan asset management. Fee itu sama, ada SLB fee, dia pinjaman borrower pada lender, dan ada intermediate, dia layanan intermediate. Kemudian kolateralnya itu disesuaikan dengan kesepakatan atau ditetapkan sebelumnya. Dan KSD dalam hal ini juga sama seperti KPI, jadi collateral holder dari transaksi ini. Nah, hal yang agak berbeda itu terjadi di Taiwan, di mana penyelenggaranya adalah bursa Taiwan Stock Exchange dan securities firm sebagai agent ya kalau saya. Ini bisnis utama dari Taiwan Stock Exchange, yaitu trading dan sebagainya. Transaksinya bisa fixed rate dan bisa juga auction, juga ada negosiasi dari SLBT-nya. Di KP juga sama Bapak Ibu ya. Jadi kita ada 2 platform, di mana satu itu kita pakai fixed rate 12%, ada juga yang auction.
negosiasi, ya, negosiasi antara 5-20%. Jadi banyak hal sebetulnya yang bisa mempengaruhi rate dari SLB ini. Nah, selain suku bunga, ya, selain pergerakan suku bunga, itu juga mungkin bagaimana apakah dengan mudah securities atau efek ini didapatkan, misalnya kelangkaannya dan sebagainya, itu juga bisa menentukan rate. Kemudian partisipannya kebanyakan domestik, kemudian funds, foreign institution investor juga. Collateral rate-nya cukup tinggi, persentasenya 140% atau kesepakatan dari negotiated rate. Itu di Taiwan, ya, sekali. Jadi emang praktek di beberapa negara agak berbeda-beda. Nah, ini adalah global equity loan balances. Ini equity saja. Yang paling banyak masih tetap di Amerika, yang kedua adalah di Eropa, dan Asia masih kecil, walaupun dari tahun ke tahun value-nya naik terus, ya, di Asia, ya. Kita lihat ya. Kemudian secara khusus mungkin kita bisa lihat satu persatu. Nggak bisa kok. Sebaiknya Asia Pasifik ini adalah negara-negara di Asia paling besar revenue-nya dari lending income itu Jepang. Walaupun year on year di tahun ini secara umum di Asia itu turun semua, ya Bapak Ibu, ya. Memang nggak cuma di KPI, tapi di seluruh dunia itu banyak yang mengalami hal yang sama. South Korea secara khusus ini memang ada terpengaruh dengan kebijakan di sosialnya, ya, regulatornya memban sosial dengan mereka juga transaksinya. Kemudian juga di Europe, Jerman dalam hal ini agak anomali, di mana year on year-nya lending income-nya naik di semester pertama 2020. Kemudian di negara-negara lain juga turun. Ini Jerman karena ada beberapa saham tertentu yang sangat aktif, ya, kayak Lufthansa dan sebagainya. Ini di USA paling besar, masih tetap walaupun utilisasinya masih sangat kecil. Indonesia masih 1%-an Bapak dari utilisasinya, makanya di Asia tadi nggak tercantum nama Indonesia. Ini yang terakhir, bahwa di seluruh dunia global lendable supply split by fund type, mutual funds atau retail funds menempati lenders yang pertama, yang paling besar 46%. Ini data tahun 2018, ya Bapak Ibu, karena kita tidak bisa mendapatkan data yang terbaru. Pension plans menjadi berikutnya 20%. Jadi tidak salah kalau Bapak dan Ibu sekalian kita encourage untuk menjadi lenders. Kemudian ada juga insurance company 8%, sovereign entity, central banks 6%, banks 2%, foundation juga corporation dan sisanya. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Nanti kita bisa lanjutkan pertanyaan atau diskusinya dalam sesi berikutnya.